Hello, oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gue Nuno di konten serunya sepak bola, konten yang menemani dan mengiringi waktu kalian. Wah, enak banget tenggorokan ya. Keselak lagi. Wah. Di konten seria sepak bola kali ini gue mau membahas tentang berita transfer Eropa, yaitu Manchester United dikabarkan bisa mendapatkan Benjamin Sesko setelah ada persaingan perburuan dari Newcastle. Setelah striker utamanya Isakan dikabarkan juga pengen keluar dari dari Newcastle, dan dia sudah tidak mengikuti pramusimnya Newcastle juga. Dan Isak ini kan dikabarkan kian dekatnya dengan Liverpool kembali, namun Newcastle kabarnya juga tidak melepas biaya transfer di bawah 150 juta euro. Gue lagi ngikutin hangat-hangat ya desas-desus transfer ini. Terus ya Newcastle akhirnya beralih menjadi saingan dengan Manchester United untuk mendapatkan si apa Astagfirullahaladzim. Wah, si siapa Benjamin Sesko ini. Oke. Si Benjamin Sesko didekati Newcastle, cuman Newcastle tuh ibarat tidak masuk daftar nama klub yang dipilih Benjamin Sesko untuk ketika bahasa gampangnya mendapatkan transfer murah. Tetapi kalau jika Manchester United itu menginginkan Benjamin Sesko, tidak perlu menawarkan Benjamin Sesko dengan harga yang wah segini, misalkan yang ditawarkan yang untuk Newcastle ini gitu. Benjamin Sesko, Manchester United dan Benjamin Sesko jika ingin menembusnya cukup mendapatkan 70 juta euroan, 75 juta euroan, karena itu Manchester United termasuk ke dalam klub klausul yang yang ketika si Benjamin Sesko ini pengen memperpanjang kontrak, nama Manchester United juga diperuntukkan ke dalamnya gitu. Kan ada beberapa klub yang ketika ingin menawar Benjamin Sesko tetapi lagi dengan harga segini di daftar klub ini si klubnya harus mau gitu. Oke. Dan nama Manchester United termasuk ternyata di dalam ke dalam daftar tersebut. Nggak tahu deh si Benjamin Sesko dan bersama klubnya ini nyesel nggak ya kalau nama Manchester United yang musim lalunya ancur-ancuran ternyata masuk ke dalam daftar tersebut. Oke. Tetapi kayaknya Benjamin Sesko kalau pindah ke Manchester United oke aja, mau aja, tapi kita nantikan terus, kita pantengin terus sob keberlanjutan transfer ini. Lagi hangat-hangatnya persaingannya, apakah ternyata Manchester United bahkan mendapatkannya Isak, karena Manchester United juga ada ketertarikan kepada Isak gitu kan. Apakah si Benjamin Sesko, kita nggak tahu kelanjutannya, kita pantengin terus aja sob. Oke. Terus di poin yang selanjutnya yaitu Chelsea akan berusaha mendapatkan pemain kembali setelah ada nih sampai sekarang, sampai di weekend lalu, sampai di beberapa hari lalu Chelsea aktif banget ya di bursa transfer ini, kembali seperti Chelsea mode tahun lalu gitu kan. Dan tapi ini rencana ada 2 pemain yang satu lumayan, satu agak goyang gitu, agak mesti debatable membicarakan pemain ini, yaitu Xavi Simons dan Garnacho. Xavi Simons sendiri kita tahu sudah tidak memfollow, di bio-nya sudah tidak tertulis nama keterangan RB Leipzig di sebagai klub yang dimilikinya. Xavi Simons juga sudah bilang sudah agreement dia mau keluar gitu kan dari Leipzig. Kita tahu sendiri Xavi Simons kan
berapa musim terakhir, 3 musim terakhir, 2 musim terakhir juga seringnya dipinjamkan doang ke PSG lah, ke mana lagi tuh ya, lupa gua. Ya banyak banget dah di klub yang dipinjamkan, dia bisa bisa ke Bayern Munchen lah kalau tidak salah tuh. Terus lupa gua, koreksi kalau gua salah sob. Terus kemana lagi? Ya dia sering jadi peminjaman doang, dan padahal sampai Simon sendiri ya gue bilang pemain yang bertalenta, pemain yang berskill, pemain yang berbakat gitu. Sayang banget kalau cuma jadi pinjaman-pinjaman doang, dan dia sekarang musim ini benar-benar mau keluar dari RB Leipzig, dan apa namanya, kemungkinan besarnya dia mau pindahnya ke Chelsea, dan kedua klub sedang membicarakan apa ya, proposal tersebut lah. Dan ya menarik sih kalau Xavi Simon pindah ke Chelsea, bisa ke Chelsea. Ya kalau secara kebutuhan kan biasanya Palmer yang sering dipasangkan di tengah tuh, yang di belakang striker. Tetapi ini kan ada Xavi Simon, bisa jadi opsi lain gitu. Dan Enzo kan bisa dengan tenang yang bisa menjadi box to box ataupun mengalirkan bola aja gitu kan. Ya jadi kita pantau terus. Dan satu lagi pemainnya yaitu Garnacho. Baru kan sempat tuh beberapa waktu lalu, beberapa week lalu lah, Chelsea mengajak tukar guling, menawarkan tukar guling kepada Manchester United antara Garnacho dan Kuku. Antara Garnacho dan Kuku. Dan apa namanya? Dan kayaknya apa ya? Belum terjadi kenyataan, belum terwujud. Dan sekarang Chelsea melayangkan penawaran kepada Garnacho kepada Manchester United ya sebesar 35 juta euro kalau nggak salah. Ya, dan 35 juta euro apa 35 juta pound gitu. 35 juta pound kalau nggak salah, apa euro, pokoknya seperti itu. Dan ya umur Garnacho kan 21 tahun. Ya gue bilang sih termasuk apa ya? Termasuk masih terlalu harga kemurahan lah, oke. Ya kalau 40 atau 45 juta MU masih baru bisa memikirkannya 40 juta lah gitu kan. Tetapi kalau 35 juta ya masih masih mikir-mikir ya, opsi yang bertukar guling sama Kuku tuh yang gua udah setuju, gua udah deal banget dah pokoknya gitu. Udah respect lah gitu kan. Tetapi kalau 35 juta euro ya, MU juga memang sih pemasukannya kecil, tetapi kehilangan kalau dibilang bertalenta penuh skill ya Garnacho masih penuh itu. Cuman Garnacho kan yang jadi pertanyaan, bisakah bermain dalam sistem, bisakah bermain dalam strategi formasi secara skill dan individu. Pemain itu ada gitu, ada talentanya, ada bakatnya. Cuman kalau dengan harga, dipatok harga dengan segitu, dengan umur Garnacho yang masih masih muda dan masih penuh bisa berkembang, kayaknya gua nggak yakin deh sob. Oke. Terus berita kabar selanjutnya yaitu Son Heung-min sebagai legenda Spurs, dia pergi dari Spurs, menyudahi masa baktinya selama 10 tahun di Spurs. Dia bergabung di kalau nggak salah 2015 di Spurs, dan sudah menyudahi kontraknya bersama Spurs di 2025 ini. Dan dikabarkan juga Son bergabung dengan klub asal Amerika LA Galaxy, dan ya bisa dibilang Son sudah bergabung sana, tidak akan kembali ke skuadnya Spurs. Tetapi ya tentunya Son ini ya termasuk legenda yang bagus lah untuk Tottenham Hotspur. Terakhir juga di final kemarin, di final Piala Melon, kalau kata Coach Justin, mengalahkan di final Piala Melon, apa namanya, piala kedua, astagfirullahaladzim ya, Europa League, mengalahkan Manchester United di final. Ya layaklah mendapatkan julukan legend untuk Tottenham Hotspur setelah berapa tuh, lupa gua, sebesar lupa gua. Tapi kan dari kepergiannya sendiri, dari kepergiannya si Son Heung-min ke LA Galaxy, Spurs kan tentunya juga masih mendapatkan nominal duit dari LA Galaxy itu sebesar berapa? Oh itu beritanya ini lupa gua.
15 juta euro kalau nggak salah. Dan Son sepanjang karir di Liverpool tuh mendapatkan telah mencetak 173 gol dari 454 pertandingan. Oke. Ya, gue sering banget kok masang Son di football gue, di game yang bola itu, yang game sebagai manajer, terutama pas duet masih sama Harry Kane. Dia produktif banget tuh 2 tahun 3 tahun musim tahun. Sering gue bergonta-ganti, Kane gue si Son gue pasang, Kane gue juga pasang gitu, sering berganti-gantian, ataupun salah satunya nggak ada gitu, salah satunya diganti, salah satunya nggak dipasang. Tapi yang paling sering dipasang kalau 2-3 musim lalu ya si Son ini gitu kan. Dia efektif banget untuk mendulang poin, untuk mendapatkan poin untuk klub gue gitu. Siapa namanya di game manager gue gitu kan, lupa, astagfirullahaladzim, namanya apa tuh, gue mendadak suka lupa begini. Terus Palhinha, pemain yang sempat bersinar sebagai gelandang bertahan yang duelnya kuat banget, pemain asal Portugal ini dipinjamkan balik lagi ke Liga Inggris, kan tadinya sempat di Bayern Munchen, dari Fulham ke Bayern Munchen. Terus Bayern Munchen sekarang balik lagi ke Liga Inggris, yaitu Tottenham Hotspur. Ya di Munchen dia tidak terpakai oleh skemanya company yang rata-rata juga memainkan pemain-pemain muda ini yang mau untuk regenerasi lah. Dan palingnya dibuang kembali ke Liga Inggris, yaitu Tottenham Hotspur, dengan opsi pembelian di akhir musim. Kontrak klausulnya kalau nggak salah 30 juta euro, cuman kan nanti di akhir musim masih bisa nego kalau misalkan Spurs emang mau berniat untuk membeli gitu kan. Dan dan Palhinha sendiri balik ke Spurs ya, bisa dibilang 50% lah. Ketika penampilan dia udah lama nggak main di Portugal juga, dia jadi pelapis aja. Ada si Vitinha sebagai gelandang bertahannya yang energik banget, gue suka permainannya. Tetapi Palhinha ini kan udah tua juga, 30 ke atas ya. 50% lah dia bakal berhasil atau berkontribusinya untuk Spurs. Tetapi ya kalau untuk menambah kedalaman squad ya benar-benar bagus, langkahnya bagus untuk Spurs. Oke, Palhinha ini, dan ya semoga dia berhasil lah di Spurs nanti. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola bersama gua Nuni, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, dan saksikan terus konten serunya sepak bola. And bye bye, jaga kesehatan.